pagi. Ya, selamat pagi Ibu Indri. Apa kabar Ibu Iya. Baki hari ini? Puji Tuhan, sehat Ibu. Oke, luar biasa. Saya berharap bahwa Ibu Baki selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat pastinya. Siap, Ibu. Baik, akhirnya kita bertemu lagi sampai terima kasih, di Ibu. pendampingan kita yang keempat hari ini. Hari ini tanggal 1 Februari ya. Iya, Ibu. Baik Ibu Baki, sebelum kita masuk kepada kita punya pendampingan hari ini, saya ingin memberitahu bahwa fokus pendampingan kita pada pendampingan keempat ini yang pertama adalah saya datang untuk melakukan observasi kelas untuk melihat penerapan modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian kita akan melakukan penilaian praktik pembelajaran. Nah, tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Iya, baik. Terima kasih Ibu. Mungkin proses selama 1 bulan ini yang selama dalam proses pendidikan CGP itu yang pertama yaitu penerapan budaya positif. Itu sudah mulai dilakukan bukan hanya untuk kelas tetapi untuk seluruh, baik untuk peserta didik maupun juga untuk Bapak Ibu guru. Iya, mungkin seperti itu Ibu. Baik, dari apa yang sudah Ibu katakan, kira-kira rencana tindak lanjut apa dari pendampingan yang sudah kita lakukan sebelumnya? Iya, baik, mungkin rencana tindak lanjut sebelumnya, artinya tindak lanjut mulai dari pendampingan sebelum-sebelum dari pendampingan 1 sampai dengan pendampingan keempat, yaitu rencana tindak lanjutnya yang pertama mungkin yang sudah diterapkan adalah penerapan budaya positif. Tapi yang ingin dikembangkan lagi yaitu penyelesaian masalah menggunakan restitusi. Itu yang mungkin akan dijalankan seperti itu Ibu, karena seperti kondisi kami di sekolah ini agak sedikit rawan bagi beberapa peserta didik, khususnya rawannya di tingkat kehadiran. Itu mungkin kami akan mencoba menggunakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi tersebut. Baik, nah dari beberapa uraian rencana tindak lanjut yang sudah Ibu Baki sampaikan, kira-kira menurut Ibu Baki apa yang Ibu Baki anggap sebagai pencapaian dari apa yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan terakhir ini? Ya, mungkin selama pencapaian selama 1 bulan ini, yang pertama mungkin saya lihat ada pencapaian misalnya dalam penerapan budaya positif itu sendiri, kemudian perwujudan dari visi guru penggerak itu tersendiri, yaitu saya mengambil tentang pojok baca dan ada dukungan juga dari teman-teman guru, kepala sekolah, sehingga dalam 1 bulan ini pojok baca itu sudah ada di setiap kelas. Tetapi harapan saya yaitu kiranya pojok baca itu tidak mati, artinya ada trik-trik khusus untuk anak-anak juga disadarkan untuk memanfaatkan pojok baca yang ada di setiap kelas. Luar biasa Ibu Baki, semangat terus, semoga apa yang menjadi pencapaian Ibu terus berkembang lebih baik lagi. Baik, saya sudah mendapatkan RPP yang sudah Ibu buat, dan juga sudah kita revisi sama-sama. Nanti sebentar saya akan bertugas sebagai supervisor yang akan mendampingi Ibu selama 2 jam pelajaran nanti dengan durasi 40 menit. Iya, baik. Jadi pertemuan praobservasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara Ibu Baki dengan saya sebagai supervisor. Kemudian nanti Ibu Baki boleh menyampaikan kepada saya kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu buat hari ini. Ya, baik Ibu, sekali lagi terima kasih. Jadi dalam tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pada pertemuan hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi, menyajikan laporan hasil identifikasi dan menghargai keberagaman norma yang berlaku dalam masyarakat.
tujuan pembelajaran. Baik, dari tujuan pembelajaran tersebut kira-kira apa area pengembangan yang hendak Ibu capai dari pembelajaran yang Ibu lakukan hari itu? Ya, baik. Mungkin area pengembangannya yaitu yang pertama berkaitan dengan materi yang saya ajarkan yaitu tentang norma. Area pengembangannya yang pertama mungkin saya melihat dari modul yang sudah saya susun, yaitu yang pertama tentu dari materi tersebut saya mengambil profil pelajar Pancasilanya ada dua, yaitu berkebinekaan global dan bernalar kritis. Jadi area pengembangannya karena materinya berkaitan dengan norma penerapannya di masyarakat, ada kurang lebih ada 4 norma: agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma kesopanan. Sehingga saya mengambil profil pelajar yang berkaitan dengan berkebinekaan global. Sedangkan bernalar kritis karena dalam kegiatan tersebut saya menggunakan model pembelajaran tipe cooperative learning, picture and picture, dan sehingga di situ ada teknik di mana anak-anak sesuai dengan LKPD yang sudah saya bagikan, mereka harus mampu bernalar kritis, berpikir untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Baik, kira-kira strategi apa yang akan Ibu persiapkan? Iya, dari kegiatan pembelajaran tersebut, strategi yang saya gunakan yaitu saya berusaha untuk melatih bagaimana anak-anak bisa bekerja sama di dalam kegiatan kelompok. Yang kedua, mereka bisa aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, dalam kegiatan pembelajaran tersebut saya juga memakai teknik pembelajaran berdiferensiasi, pembagian siswa sesuai dengan kemampuan dari peserta didik. Jadi nanti dalam kegiatan observasi yang akan kita lakukan di kelas, saya akan mencatat pembelajaran yang Ibu Baki lakukan di kelas. Iya. Baik, kalau begitu tanpa berbicara panjang lebar, kita langsung saja ke dalam kelas. Siap, Ibu. Okay. Iya. Kalian punya kamar tentu yang diharapkan adalah baik-baik saja. Sekalipun panas, tetapi tetap semangat, tetap setia, dan kita akan mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu minta satu orang pimpin kita untuk berdoa. Aneh, bisa? Ya, silakan. Kegiatan awal rutin itu sudah seperti biasa, kita berdoa dan kita mulai menerapkan budaya positif. Ibu lihat di depan kelas kalian sudah ada ayo budayakan 6S. Minta maaf ibunya hanya 5S. Jadi mari kita lihat sama-sama, kita teman-teman di sebelah kiri, kanan, Anda masing-masing. Iya. Berikan senyuman yang manis sudah. Iya. Yang berikut silakan berikan sapa kepada siapa saja yang ada di sebelah kiri dan kanan. Nah, kita melihat, Ibu lihat kalian punya kehadiran hari ini yang tidak hadir, kurang lebih kelas A itu ada 4 orang.
Ada 4 norma: agama, kesopanan, hukum, dan kesusilaan. Jadi norma-norma ini akan kalian praktikkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Anak-anak sekalian di depan, sikap apa yang kalian lakukan pada saat kalian keluar rumah atau saat pulang rumah? Silakan. Oke, 1 orang ya. Berdoa. Ada lagi? Memberi salam kepada orang tua. Kira-kira kalau dalam penerapan norma dia masuk dalam norma yang mana? Ada 4 norma: hukum, agama, kesopanan, kesusilaan. Kesopanan. Ya, sekali kesopanan. Berikan tepuk tangan dulu. Pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua. Sebutkan ada berapa agama di Indonesia? Kita mulai dari belakang. Silakan. Katolik, Islam, Hindu, Kristen, Buddha, siapa? Apa? Konghucu. Jadi ada berapa agama? Pertanyaan cooperative learning, IP, picture and picture, atau bahasa Indonesianya gambar dan gambar. Nah, kita bisa lihat langkah-langkah di depan atau sintak-sintaknya. Yang pertama, kita buatkan dulu kelompok. Ibu yakin kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok? Ya, sudah. Ya, bagus sekali. Yang berikut, menyampaikan kompetensi. Sebentar akan Ibu sampaikan kira-kira apa yang kalian lakukan dalam kegiatan kelompok. Yang berikut, penyajian gambar. Nah, di dalam SKPD itu semua sudah ada. Silahkan kalian akan berdiskusi menggunakan gambar-gambar. Yang berikut, pemasangan gambar. Nah, setiap kelompok sudah dibagikan sesuai dengan kemampuannya. Yang pertama, kemampuan yang tadi sudah bagikan kelompok ada A1, B1, C1, dan juga C2. Kelompoknya saling membantu atau gotong royong. Nah, gotong royong itu kalau kita jabarkan dalam bahasa Indonesia, gotong artinya dia bagus, royong artinya ya, jadi gotong royong artinya bersama-sama. Kita aksinya seperti kerjasama. Bisa kalian sebutkan di sekolah kita ada kebu sekolah. Kalian bisa kerjasama membuat kebu sekolah untuk satu kelas punya kebutuhan tanah, bersihkan, tofa, dan lain sebagainya. Nah, itu dari bentuk-bentuk norma. Nah, kita lanjut di materi berikut. Nilai pentingnya norma. Kita bisa lihat kurang lebih ada 5. Bisa dibaca agak berbeda. Yang pertama, menurunkan gambar, kemudian menulis keterangan dari masing-masing gambar, dan yang ketiga menjelaskan pengertian dari macam-macam norma. Sedangkan untuk kelompok B atau B1 tugasnya sesuai dengan kemampuan. Hanya ada 2, menurunkan gambar, menulis keterangan. Sedangkan C1 dan C2 tugasnya hanya menurunkan gambar. Nah, gambar seperti apa? Semua ada di dalam LKPD
Halo teman-teman. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Satu, urutkan dari masing-masing gambar. Contoh penerapan norma agama. Gambar pertama ada masing-masing agama sedang beribadah. Dua, gambar dua ada murid-murid yang sedang salaman kepada guru-guru. Ditaati oleh masyarakat. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih untuk kelompok. Baik, luar biasa pekerjaan dari anggota kelompok 1. Bisa kita lihat pekerjaan kalian sudah di
Baik, bagaimana perasaannya Ibu Baki setelah mengajar tadi, setelah kita melakukan observasi, bagaimana perasaan Ibu Baki? Ya Bu, terima kasih ya. Tentu perasaannya sangat senang. Saya merasa puas dan bahagia juga karena proses pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar, dengan aman dan juga nyaman, serta partisipasi dan juga dukungan dari peserta didik maupun rekan-rekan yang ada di sekolah saya. Oke. Baik, jadi kita akan melakukan sesi setelah tadi kita melakukan sesi praobservasi, kemudian kita sudah melakukan observasi, sekarang kita akan melakukan sesi pasca observasi. Jadi untuk pasca observasi ini topik dari percakapan kita yaitu kita akan sedikit membahas tentang hasil observasi yang sudah kita lakukan di kelas. Terus juga saya akan memberitahu sedikit apa yang sudah saya amati, hasil apa yang sudah saya amati dari tadi yang sudah Ibu praktekkan di depan kelas tentunya. Jadi Ibu Baki ini mengajar sudah sangat luar biasa. Saya lihat murid-murid juga antusias tadi karena dibarengi dengan ice breaking. Ada ice breaking juga, ada tepuk-tepuk yang memang maksudnya itu membuat anak-anak lebih semangat dalam belajar. Selain itu juga saya melihat sudah ada diskusi dua arah, baik dari ibu maupun dari peserta didik. Terus tadi waktu saat sesi presentasi juga saya lihat semua aktif. Kemudian mungkin ada beberapa hal lagi yang perlu ditingkatkan seperti penguatan ibu terhadap kayak contohnya tadi ketika ini sedikit umpan balik dari saya ketika murid memberikan pendapatnya, mungkin ada penguatan yang ibu perlu berikan kepada murid. Kemudian motivasi juga, motivasi dari ibu, serta tadi juga mungkin lebih lagi dipraktekkan dalam penerapan disiplin positifnya. Itu mungkin sedikit beberapa hal yang perlu ibu perbaiki nantinya. Nah, yang ingin saya tanyakan kira-kira hasil refleksi dari apa yang sudah ibu lakukan tadi di kelas. Ya, baik Ibu. Mungkin dari hasil refleksi saya pada saat kegiatan observasi di kelas, di mana saya mempraktekkan proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Dari proses tersebut, tentu yang pertama saya merasa sangat senang karena saya bisa menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi sendiri, sekalipun saya juga masih dalam tahap pembelajaran, tetapi saya rasa bahwa untuk sampai kepada tahap proses pembelajaran berdiferensiasi saya sudah cukup memahami, sehingga yang saya harapkan melalui proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini, kebutuhan dari para peserta didik dapat tercapai, seperti itu Ibu. Kemudian yang lebih menariknya lagi Ibu, karena di situ ada pembelajaran menggunakan pembelajaran sosial emosional, bagaimana saya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menguatkan bahkan membangun emosional dari peserta didik sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Jadi itu bagi saya cukup senang karena kegiatan kita hari ini khususnya dalam kegiatan observasi di kelas, jujur Ibu dari awal-awal saya juga merasa agak sedikit tegang Ibu, tetapi karena sudah dipersiapkan dari kemarin-kemarin, sehingga puji Tuhan hasilnya dapat semaksimal mungkin pada hari ini. Baik, tetap semangat Ibu Baki. Nah, dari apa yang sudah Ibu katakan tadi bahwa Ibu merasa senang karena sudah mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, juga terkait dengan pembelajaran sosial emosional, bahwa di situ Ibu melihat di awal-awal pembelajaran Ibu sudah mampu untuk
menguatkan peserta didik untuk merasa senang, merasa aman dan nyaman di dalam kelas. Kira-kira dari apa yang sudah Ibu katakan, rencana tindak lanjutnya nanti bagaimana? Iya, Ibu. Baik, rencana tindak lanjutnya yang tentunya yang pertama yaitu saya berharap bukan hanya kegiatan observasi saja saya dapat mempersiapkan segala sesuatu, tetapi kedepannya lagi saya bisa menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional ini untuk jenjang yang seperti kelas 8 ataupun kelas 9. Dan yang kedua, tentu dari proses pembelajaran ini juga rencana tindak lanjutnya yaitu saya bisa berbagi praktik baik bersama dengan rekan sejawat tentang proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Dan yang ketiga tentunya lebih ke menciptakan suasana pembelajarannya lebih aktif lagi, seperti itu Ibu. Semoga apa yang menjadi rencana tindak lanjut Ibu Baki bisa terrealisasi. Tetap semangat. Siap Ibu. Ini nanti akan ada lembar-lembar lampiran yang nanti akan kita tanda tangani bersama. Iya Ibu. Sebagai bukti bahwa kita telah menyepakati apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Nah, ini kita sudah sampai di bagian akhir nih Ibu Baki. Kira-kira apa yang sudah baik dari proses pendampingan individu kita hari ini? Ya, kalau Ibu mau berbicara tentang yang baik, tentunya yang pertama saya sangat merasa bersyukur karena ada dalam tahap ini di mana saya bisa belajar, selain saya bisa mempraktikkan materi yang sudah saya ikut selama proses pembelajaran. Yang kedua juga ada motivasi tersendiri dari Ibu sendiri juga karena berjuang untuk sampai ke tempat tugas saya dengan yang cukup jauh, dengan kondisi jalan yang mau dibilang sangat sulit. Itu menjadi satu motivasi untuk saya sendiri, sehingga saya mau bilang bahwa Ibu sebagai motivasinya saya agar kedepannya saya juga bisa seperti Ibu. Artinya Amin. saya juga bisa ada dalam yang mau bilang ya seperti Ibu lah, seperti itu. Jadi yang saya rasakan, saya bersyukur dan terima kasih Ibu. Artinya dalam proses pendampingan ini Ibu membimbing saya dengan baik dan sangat baik, sehingga saya juga awalnya saya juga merasa canggung, tetapi pada akhirnya perasaan itu bisa diatasi, sehingga hubungan emosional antara saya dan Ibu pun tidak ada yang kaku atau apa seperti itu Ibu, sehingga saya juga bebas untuk mengekspresikan perasaan saya pada saat hari ini pada kegiatan observasi. Jujur Ibu, mungkin dari awal-awal agak tegang Ibu, tapi berjalannya waktu saya menikmati prosesnya dan saya tetap bersyukur, dan harapan saya Ibu tetap mengarahkan saya sehingga mungkin dari kekurangan-kekurangan ini menjadi satu catatan sehingga saya kedepannya saya bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Baki. Lalu sejauh ini kira-kira apa pendampingan saat ini membantu Ibu Baki untuk mengimplementasikan pembelajaran kepada murid? Kalau ditanya seperti itu tentu kalau mau diberikan jawaban yang lebih, mungkin saya akan berikan jawaban yang lebih sangat-sangat membantu Ibu. Sangat membantu Ibu karena yang pertama materinya yang luar biasa, karena selain materinya pada saat pembelajaran kita juga diikuti untuk langsung mempraktikkan. Jadi itu yang membuat saya sangat menyenangkan Ibu. Dan ya itu Ibu, artinya saya bersyukur saya bisa mendapatkan PP yang luar biasa hebat, yang mampu membimbing saya dengan dengan banyak kekurangan, tapi saya tetap bersyukur Ibu. Artinya Ibu tetap menerima segala kekurangan baik saya secara pribadi dari sekian banyak peserta
mungkin ada kekurangan dari diri saya sendiri, mungkin ada hal-hal tertentu, tetapi yang tadi seperti saya bilang bahwa hubungan emosional antara saya dan ibu masih tetap aman. Terima kasih. Baik, jika nanti ada hal-hal yang yang perlu ibu tanyakan atau Siap. terkait dengan pembelajaran kita hari ini, boleh ibu tulis di LMS supaya Siap, nanti bisa diketahui oleh ibu fasilitator. Baik. Nah, saya akan mengingatkan sedikit terkait tentang PI 5. Iya, siap ibu. Nah, ada beberapa kelengkapan yang harus ibu Baki siapkan karena aktivitas kita di PI 5 itu adalah nanti tentang kita akan melakukan aktivitas coaching untuk super akademik, Iya. supervisi Super, akademik. iya. Jadi di situ Ibu Baki akan mengajak satu orang rekan sejawat yang nanti akan Ibu Baki bimbing dia untuk di coaching pada PI 5. Iya. Siap. Kemudian Ibu Baki juga membimbing rekan sejawat tersebut untuk bisa membuat RPP. Ya, nanti akan Ibu lihat, mungkin sama-sama menyusun dan memperbaiki RPP tersebut. Nah, nanti juga Ibu bisa koreksi sama-sama, jadi sama-sama diperbaiki. Selanjutnya Ibu Baki akan melakukan aktivitas coaching dengan rekan sejawat tersebut, dan nanti hasil dari coaching tersebut bisa dikumpulkan kepada saya pada saat PI 5. Siap ibu. Oke, baik, mungkin itu saja PI 5 Terima kita kasih, kali ini. Iya. Terima kasih banyak Ibu Baki, luar biasa, Iya. tetap semangat ya. Terima kasih ibu. Semoga Ibu bisa menjadi guru hebat. Iya, amin ibu, amin. Ya, baik, terima Terima kasih kasih, Ibu. Ibu. Selamat Iya, siang. siap, semangat. Iya. Sampai jumpa lagi ibu.